Halo semuanya, kembali lagi di channel Karpet Masjid Liniaji. Setelah hampir setengah tahun dari awal penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, akhirnya pemerintah mengumumkan penerapan kebijakan PSBB transisi di beberapa wilayah. Meskipun telah dianggap mengalami penurunan, namun penyebaran COVID-19 pada hakikatnya belum sepenuhnya berakhir. Oleh sebab itu, protokol kesehatan di tempat-tempat umum masih tetap diberlakukan oleh pemerintah, tak terkecuali di tempat ibadah seperti masjid atau musola, khususnya untuk masjid dan musola yang masih berada di zona merah. Salah satu protokol kesehatan yang harus diterapkan di masjid ataupun musola di zona merah adalah dengan tidak digunakannya karpet sajadah untuk sementara waktu. Hal tersebut mengharuskan pengurus masjid untuk menggulung karpet sajadah yang tergelar di ruangan utama masjid ataupun musolanya. Nah, dalam video kali ini kami akan berbagi informasi tentang tips menyimpan karpet sajadah agar karpet tetap dalam kondisi yang baik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya sobat. Dan jangan lupa juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel kami. Simpan karpet sajadah dalam keadaan kering. Memastikan karpet sajadah dalam keadaan kering merupakan hal yang mutlak harus dilakukan sebelum menggulung dan menyimpan karpet sajadah di dalam gudang. Karpet sajadah yang digulung dalam kondisi basah atau lembab akan menimbulkan bercak-bercak putih pada permukaan karpet yang disebabkan oleh jamur. Selain itu, warna karpet sajadah akan memudar. Serta akan menimbulkan aroma yang kurang sedap dari permukaan karpet. Gulunglah karpet sajadah dengan rapi. Cara menggulung karpet yang benar adalah dengan mengikuti alur benang sehingga akan membuat backing karpet tetap presisi. Mengapa backing karpet harus dijaga agar tetap presisi? Sebab backing karpet sajadah yang tidak presisi akan menyebabkan kerusakan-kerusakan seperti: pertama, karpet sajadah akan cenderung melengkung dan tidak lagi lurus saat digelar. Kedua, kerusakan lain yang diakibatkan cara menggulung yang salah dan kurang presisi adalah permukaan karpet sajadah yang bergelombang dan tidak rata saat digelar kembali. Ketiga, karpet sajadah yang digulung dalam keadaan mengerucut juga dapat menyebabkan benang obras karpet cepat rusak. Ikat karpet sajadah menggunakan lakban. Setelah karpet sajadah digulung dengan rapi dan presisi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengunci gulungan karpet tersebut agar tidak mudah berserak. Cara mengunci karpet sajadah yang telah digulung adalah dengan mengikatnya menggunakan lakban. Bungkus menggunakan plastik warp. Proses selanjutnya setelah karpet sajadah digulung dan diikat dengan menggunakan lakban adalah membungkus bagian luar karpet sajadah gulung menggunakan plastik warp. Simpan karpet sajadah dalam posisi berdiri. Tips selanjutnya agar sajadah yang disimpan tetap awet adalah meletakkannya dalam posisi berdiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar karpet sajadah tidak melar dan tetap rapi. Apabila kalian menyimpan karpet dengan posisi tertidur dan bertindihan, segera ubah posisinya. Karena posisi menyimpan karpet yang demikian dapat menyebabkan karpet menjadi tidak rapi ketika digelar kembali. Gunakan alas agar lantai tidak lembab. Untuk menjaga agar tidak lembab, penggunaan triplek sebagai alas bisa dilakukan agar tidak membuat karpet menjadi lembab. Jika terjadi lembab, tentu karpet akan bermunculan bintik-bintik dan mengeluarkan bau tak sedap. Nah, itulah tadi informasi tentang tips menyimpan karpet sajadah agar tetap awet dan tidak mudah rusak. Dengan mengetahui tips menyimpan karpet sajadah dengan benar, maka karpet sajadah akan lebih awet dan terawat meskipun telah disimpan dalam waktu yang relatif lama.
Hal ini dapat menghemat biaya pembelian ulang karpet sajadah yang kita tahu tidaklah sedikit. Semoga tips ini bermanfaat ya. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran, dan juga masukan kalian di kolom komentar ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya.